Selamat pagi, saya Priyo, saya dari Surabaya, daerah Semolawaru, Surabaya Timur. Jadi saya sudah lama memang pengen berlatih budidaya cacing ini ya. Cuman karena waktu sehingga baru hari ini saya bisa. Nah, sebenarnya saya ada dua, pengen cacing sama mangkot ya. Tapi saya lebih tertarik di cacing karena lebih mudah mungkin, lebih mudah. Kenapa saya tertarik di budidaya cacing? Kebetulan saya ini tinggal di perumahan, sedangkan saya ini suka beternak sebenarnya. Nah, saya sempat beternak puyuh. Nah, terus sekarang saya lagi mencoba ya hanya hobi ya, sekedar hobi. Sekarang saya ayam petelur. Nah, cacing ini, kenapa? Di rumah, Semolo. Nah, perumahan itu, jadi memfungsikan lahan yang ada saja. Cuman saya tidak berani dalam skala besar, belum ambil ilmunya saja. Nah, cacing ini kelihatannya connect dengan apa yang saya pelihara. Sebenarnya manggot juga connect, cuman saya lihat, waduh, kalau manggot ini kok sepertinya lebih kepada mengganggu tetangga, dalam tanda petik ya, mengganggu tetangga karena lalatnya dan sebagainya itu. Sehingga ini tuh saya ketemu cacing sudah tahun yang lalu nih, cacing, wah ini kok berminat, tanya terus, selalu saya dikirimi pelatihannya tanggal sekian tiap bulan ada gitu, dan saya selalu tidak bisa. Ya baru ini saya bisa, pengen. Nah, kebetulan saya ini kan juga guru. Saya guru ya di dekat sana, di SMP Dr. Somo. Sebenarnya saya berminat malahan untuk saya kembangkan di murid saya. Nah, ini makanya saya mau belajar dulu. Kalau memang saya sudah menemukan selanya, maka mungkin skala besarnya di sekolah nanti dengan siswa saya. Nah, rencana saya seperti itu. Makanya saya ingin belajar dulu ini tahapnya. Kalau puyuh sebenarnya saya juga berencana di sekolah, cuman ternyata kohenya itu untuk pengolahannya kurang bagus lah kalau di lingkungan sekolah. Kohenya dalam skala besar ya. Saya dulu puyuh itu dari 15 puyuh. Saya netas sendiri. Saya punya mesin penetas, ya. Sampai saya itu puyuh itu maksimal ada 200 lebih. 200 lebih. Jadi kalau sekali netas kan 40, 50. Saya pilih yang jenenge petelur mana, kan kelihatan dari itu. Itu sampai segitu, sampai saya sembelih. Bawa ke sekolah, sembelih gitu. Mudah memang, cuman kohenya itu. Kalau puyuh apa enggak riskan sama perubahan lingkungan? Biasanya kan suara kan itu pengaruh. Sementara kalau saya nggak tahu, memang dalam teori seperti itu ya. Iya. Tapi saya itu kok enggak ya. Seperti saya ini kemarin tuh beli DOC ayam petelur, usia 1 hari. Saya coba beli 30. Memang dalam perjalanan biasanya mati ya. Iya. Tapi sekarang udah umur 8 minggu, 2 bulan, hidup semua. Lah saya juga, ya mungkin berjodoh ya, karena memang saya kan di atas itu kan ada kamar satu sama ada lahan ya, memang bukan kamar sih, lahan depannya kamar itu. Mungkin dari cuacanya juga bagus. Jadi kalau di UJ itu saya masukkan kamar kosong, kamarnya sebenarnya tidak hangat. Nah ini sampai sekarang ini umur 2 bulan ini kan saya baru coba 2 bulan yang lalu ayam petelur ini. Puyuh itu saya 3 tahun. Gara-gara pandemi saya kena COVID, sebulan masuk. Setelah itu kan saya tidak boleh 3 bulan karantina. Bingung ngapain, bercocok tanam, makanya ya nyoba puyuh itu. Nah, awalnya dari situ. Puyuh cuman beli 15 gitu aja. Tuh kok bertelur 5 telur, 7 telur. Nah, seneng kan akhirnya kan, seneng akhirnya itu berkembang gitu tadi. Makanya saya belajar untuk tidak kalau puyuh. Belajar atau tidak. Nah kalau cacing ini sebenarnya kan saya ingin mengembangkan, cuman bibitnya saya nggak tahu. Nah itu makanya, wah ini connect ini. Nah makanya. Sebenarnya cacing itu merupakan dasar pangannya. Jadi bisa buat ikan, buat ayam, buat burung itu. Betul. Bersambungan. Betul. Nanti juga kotoran-kotoran kayak ayam tadi bisa diolah menjadi pakannya. Saya bentuk siklus di situ nanti, dengan skala yang kecil mungkin ya,
skala kecil, makanya saya pengen. Tapi kalau memang mago itu memang lebih lebih ideal untuk pengolahan limbah. Memang efeknya lumayan ke sekitar. Ya itu saya jaga. Iya. Saya perumahan padat. Iya. Nggak capek. Nah, saya kan biasanya kalau buang kohe itu juga ini di Meratang itu. Jadi ya itu saya karungi. Jadi memang saya karung gitu akhirnya saya mau tak buang gitu aja. Tapi untuk kemarin beberapa saya menemukan memang supaya tidak basah ya. Akhirnya saya menemukan cara. Akhirnya kering akhirnya sehingga saya buangnya itu tidak apa ya, kalau orang Jawa agak gila gitu ya, kering tadi, kering. Ternyata kan saya kasih jarak 50 cm lah dari, kan hanya saya kalau puyuh kemarin 200 itu hanya saya buat 3 sap gitu aja. Kalau puyuh kan populasi padat ya. Padat. Saya buat 50. Nah yang 50 saya pertahankan di awal tuh 30 atau 50 itu untuk indukannya. Jadi ada lakinya, ada perempuannya yang saya tetes, tapi yang 100 lebih itu memang dikonsumsi sampai antrian soalnya. Yang pesannya saya kan nggak sampai sekilo itu isinya 100 butir, 90 sampai 100 butir kan. Nah saya kan cuman 150, 200 yang produktif. Jadi sehari ya hampir sekilo, kadang sekilo gitu. Jadi gitu, tapi sudah enggak kewalahan sama kuenya ya. Bang banyak. Oh itu kuenya luar biasa. Iya makanya itu. Saya itu kalau 2 hari 3 hari harus buang krosok yang besar gitu. Diwancang, buang. Sampai saya itu mau mengolah, saya buat kompos ya. Ini saya keringkan. Ya ada sempat kan, tapi kan tetap enggak nampung. Tampungannya terlalu Ini saya mau nyoba, siapa tahu berjodoh. Biasanya kalau memang sudah biasa atau sudah pernah pelihara hewan, kalau bercacing lebih gampang biasanya itu. Gitu ya. Karena yang lebih simpel perawatannya daripada hewan yang lain. Jadi di masyarakat kan cacing itu terkenal atau dikenal sebagai hewan yang menjijikkan. Untuk warga nggak ada masalah ya. Mungkin ada yang trauma atau yang seperti itu. Enggak ada sih. Nah ada beberapa peserta seperti itu yang suami kesini ternyata istrinya takut cacing. Oh, enggak. Di rumah enggak ada yang takut cacing di rumah. Dengan bilangnya di rumah itu apa rencana ternaknya. Jadi kalau keluarga ada yang trauma kayaknya susah nanti. Enggak. Malah tadi itu sebenarnya istri saya mau ikut. Malah bu sungkan aku ngomong. Nah kemarin udah izin bawa anak untuk anak. Aku aja gampang. Memang ikut sebenarnya, pengen tahu juga sebagainya. Kita juga banyak ini kan kayak nasi sisa. Lah itu berangkat dari saya beternak unggas. Ya saya itu kadang sayur masak ada sisa. Saya kan satu rumah 7 orang. Sehingga kan skalanya lumayan ini. Masaknya terus kotoran rumah tangganya, sayur-sayur itu kan tak olah. Nah ini ada cacing ini, moga-moga bisa terserap ini kotoran rumah tangga ini.